Halo Sobat Anime, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Sobon Anime, yang selalu membahas tentang seputar anime yang ada. Nah, Sobat Anime, kali ini saya akan merangkum anime yang berjudul No Game No Life. Anime ini berkisah tentang dua bersaudara yang bernama Sora, 18 tahun, seorang perjaka, sulit berkomunikasi, introvert, dan penggila game. Shiro, 11 tahun, tidak pernah sekolah, sulit berkomunikasi, introvert, dan penggila game. Kehidupan mereka selalu berada dalam kamar hanya untuk bermain game online atau bahasa kerennya net, yang arti dalam bahasa Indonesia tidak dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Mereka begitu mahir dalam semua permainan game, hingga suatu hari terjadi kejadian aneh di dalam hidup mereka. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Anime diawali dengan Sora dan Shiro yang sibuk di depan layar monitornya. Mereka sudah berhari-hari tidak tidur. Saat ini mereka membahas tentang event di dalam game dan turnamen perebutan peringkat. Tak berselang lama, mereka mendapatkan mailbox dari orang yang tidak dikenal. Isi mailbox itu berisi link yang langsung tertuju ke permainan papan catur. Karena penasaran, mereka berdua langsung memainkan permainan tersebut. Walaupun mereka sedikit kesulitan mengalahkan lawannya, tapi hasil akhirnya dimenangkan oleh mereka berdua. Lawan yang tak diketahui itu memberikan pesan kepada mereka berdua. Pesan itu berisikan kalau mereka berdua sudah lahir di dunia yang salah dan mengajak mereka untuk terlahir ke dunia baru yang seharusnya mereka tempati. Dunia di atas papan yang tujuan dan aturannya sudah jelas. Mereka berdua jatuh dan masuk ke dalam dunia papan permainan atau yang disebut Discord. Bersama mereka ada seorang anak kecil yang ikut jatuh bernama Ted atau Tuhan di dunia game itu. Di dunia game ini ditentukan dengan 10 ikrar. Pertama, seluruh pembunuhan, perang, dan perampasan dilarang di dunia game. Kedua, seluruh konflik di dunia game ini harus diselesaikan lewat permainan. Ketiga, sebelum bermain, tiap pemain harus mempertaruhkan sesuatu yang senilai atau mereka sepakati. Keempat, selama tidak melanggar ikrar nomor 3 yang dipertaruhkan dan aturan permainannya bebas. Kelima, pihak yang ditantang berhak memutuskan aturan permainannya. Keenam, seluruh taruhan yang diikrarkan harus dijunjung tinggi. Ketujuh, konflik antar kelompok bisa diselesaikan oleh perwakilan yang ditunjuk dan memiliki kekuasaan mutlak. Kedelapan, bila ketahuan berbuat curang, mereka akan langsung dinyatakan kalah. Kesembilan, atas nama Tuhan, peraturan sebelumnya tidak akan bisa diubah lagi. Kesepuluh, mari bermain dengan bergembira. Oke, sudah jelas ya, di dunia yang baru ini semuanya ditentukan oleh permainan. Dahulu kala dan jauh lebih dahulu kala, para tuhan bersama keluarga dan ciptaannya membuat perang abadi untuk menentukan penguasa dunia ini, yaitu hak untuk menjadi Tuhan sesungguhnya. Lama pertempuran brutal itu berakhir tanpa pemenang, dengan kematian langit, laut, tanah, dan bintang. Namun ada satu dewa yang menang tanpa berpartisipasi dalam perang itu, lalu dianggap sebagai Tuhan sesungguhnya. Namanya adalah Ted, sosok yang pernah dikenal sebagai dewa permainan. Informasi tersebut mereka dapatkan dari orang yang mereka temui dan mereka kalahkan dalam permainan. Mereka berdua berjalan mencari kota dan akhirnya sampai di kerajaan Elkia yang ibu kotanya bernama Elkia. Sampailah mereka ke tempat peristirahatan. Di tempat itu ada dua gadis, yaitu Kurami dan Stepanidola, cucu dari raja sebelumnya. Mereka bermain poker untuk menentukan siapa menjadi raja berikutnya, karena raja sebelumnya ingin raja berikutnya adalah penjudi terbaik dari umat manusia. Stepani mendatangi kamar dua bersaudara itu. Dia bermaksud untuk menanyakan kecurangan lawannya dalam permainan poker sebelumnya. Karena seluruh perselisihan harus diselesaikan dengan permainan, Sora menantang Stepani untuk bermain permainan gunting batu kertas. Hanya saja Sora cuma memakai kertas. Bila Sora memakai yang lain, maka Sora akan kalah. Bila Sora menang memakai gunting atau batu, Stepani juga akan kalah yang berarti mereka seri. Lalu yang dipertaruhkan dalam game ini, kalau Stepani menang, seluruh permintaannya akan diterima Sora, termasuk menjelaskan kecurangan yang ia maksud. Lalu bila Sora menang, Stepani harus menerima seluruh permintaannya, bahkan nyawanya dipertaruhkan dalam permainan ini. Jika seri, Sora akan memberitahu cara lawannya mencuranginya dan mengabulkan permintaan kecilnya. Stepani harus menyediakan tempat tinggal untuk mereka berdua dan mereka pun bersumpah demi 10 ikrar. Stepani berpikir bila ia memakai batu, peluang kalah akan menjadi 1/3. Bila Sora memakai kertas, peluangnya kalah adalah 1/3. Ditambah lagi, peluangnya menang menjadi 1/3. Selain memakai kertas, peluangnya kalah adalah 2/3. Dan Sora takkan bisa menang. Jelas sekali kalau Sora tak punya alasan lain selain kertas. Artinya Sora akan memakai kertas. Dan permainan pun dimenangkan Sora dengan cara membuat seri. Karena Sora bisa menebak dari ekspresi wajah Stepani kalau Stepani akan memakai gunting. Saat mereka berada di kediaman Stepani, ia sedikit bercerita sebelumnya Elkia adalah negara terbesar dari Imanity. Imanity adalah ras manusia. Dulu Imanity pernah memiliki banyak negeri.
Tapi Imaniti mengecil sejak kakek Stepani berkuasa dan hanya Elkia yang tersisa. Dan raja akan mempertaruhkan wilayah negerinya untuk memperluas wilayahnya. 10 ikrar yang diberikan oleh Tuhan berlaku untuk seluruh 16 ras yang ada. Mereka memanggil 16 ras tersebut sebagai Exit. Ras pertama adalah Old Zeus, dewa yang pernah dikalahkan oleh Tuhan sesungguhnya. Ras kedua, Phantasma. Ras ketiga, Elemental, ras yang pandai dalam sihir dan bisa membuat negerinya Elfengarde terluas di planet ini. Ras ketujuh adalah Elf, ras ke-14 Warbeast, ras ke-15 adalah Siren, dan ras paling bawah adalah ras manusia atau Imaniti. Ras Imaniti tidak bisa menggunakan sihir karena Imaniti tidak memiliki sirkuit batin yang bisa menghubungkan mereka ke sumber sihir, sehingga mereka tidak bisa menyadari keberadaan sihir yang sedang dipakai. Setelah membaca semalaman di perpustakaan, Sora dan Shiro mempelajari banyak hal mengenai kerajaan Elkia. Begitu pula dengan kakeknya Stepani. Mereka langsung menemui Kurami dan menantang Kurami untuk merebut kembali tahta kerajaan Elkia. Saat penobatan Kurami menjadi raja kerajaan Elkia yang baru, Sora datang dan berteriak keberatan atas penobatan itu. Ia mengatakan kepada semua orang bila yang dinobatkan menjadi raja ternyata berkoalisi dengan elf dan memakai sihir untuk menang. Mendengar hal itu, Kurami langsung menerima keberatan tersebut, dan mereka akan selesaikan dengan permainan sesuai permintaan Sora. Tapi Sora meminta Kurami untuk mengusir konspiratornya, seorang wanita elf yang berada di dalam ruangan tersebut. Kurami datang menjemput Sora dan yang lainnya menggunakan kereta kuda untuk pergi ke lokasi permainan. Dalam perjalanan, Kurami berterus terang bahwa ia meminjamkan kekuatan elf demi menjaga kesejahteraan Imaniti. Setelah merebut kembali wilayah untuk kami tumbuh, ia akan memutuskan hubungannya dengan elf. Satu-satunya cara Imaniti untuk bertahan ialah mendapatkan hak untuk hidup di bawah perlindungan ras lain, lalu menutup negeri ini dari dunia luar dan tak perlu ikut bermain lagi untuk selamanya. Elfengarde milik elf adalah negeri terbesar di dunia dan sihirnya pun tak bisa dikalahkan oleh ras lain. Kalau Sora tak akan bisa mengalahkannya. Makanya ia ingin Sora mengundurkan diri. Ia bersumpah kalau ia tak akan membiarkan elf menjadikannya boneka mereka. Tujuannya hanyalah mendapatkan hak hidup di bawah perlindungan negara lain. Tapi Sora dan Shiro pun menolaknya. Stepani merasa apa yang dikatakan Kurami sebelumnya adalah benar. Tapi Sora menyampaikan pesan moral agar belajar untuk tidak mudah percaya. Pertama, bukti apa yang mereka punya kalau yang Kurami katakan itu benar? Kedua, bila Kurami memang yakin menang, kenapa ia meminta mereka untuk mengalah? Ketiga, meskipun semua yang dikatakannya benar, harusnya dia tidak sebodoh itu untuk membeberkan informasi seperti itu kepada mereka yang mungkin saja mata-mata dari negeri lain. Tantangan yang dibuat Kurami untuk Sora dan Shiro adalah permainan catur. Tapi bukan catur biasa. Catur ini memiliki kesadarannya sendiri, cukup diperintahkan, maka mereka akan mematuhinya. Pion di dalam catur ini mencerminkan karisma, kepemimpinan, dan potensial pemain sebagai raja saat mereka bergerak. Jadi permainan yang pas untuk menentukan raja berikutnya. Dalam permainan, Sora pun membakar semangat prajuritnya agar mereka lebih bersemangat lagi dalam bertempur dengan musuh di depan mereka. Dan Kurami tersudut dengan semangat prajuritnya Sora, hingga ia melakukan trik kecurangannya memakai sihir pencuci otak. Sebelum Sora dikalahkan, ia terjun langsung ke medan pertempuran dan memohon kepada ratu lawan untuk berada di pihaknya. Karena raja yang ia bela tak pantas disebut sebagai raja. Ia mencuci otak para prajuritnya sebagai alat dan senjata, bahkan memaksa ratunya untuk bertempur. Hati ratu itu pun luluh dan sekarang memihak pada Sora. Setelah ratu lawan berhasil Sora kuasai, ia meminta kepada ratu tersebut untuk menjadi pemimpin dan menuntun rakyatnya, karena rajanya sudah jelas-jelas dikuasai oleh kegilaan. Di situasi ini, Kurami benar-benar tersudut. Ia menyuruh kepada semua prajuritnya mengorbankan nyawa mereka untuk membunuh raja musuhnya. Tapi Kurami sendirilah yang kalah dalam pertempuran itu. Sebab biasanya nyawa para penguasa yang bersikap menindas dan diktator akan selalu berakhir sama, yaitu dibunuh oleh seseorang yang bukan bagian pasukan tempurnya. Saatnya raja berpidato di hadapan rakyatnya. Dalam pidato itu, Sora mendeklarasikan perang ke seluruh negeri di dunia ini. Ia berjanji akan merebut wilayah Elkia kembali. Sora ingin tahu bagaimana sikap negeri lain saat melihat Sora mengalahkan elf. Mereka akan mengira kalau ia dibantu oleh ras yang lebih kuat dari elf. Intinya, sampai mereka mengetahui ras mana yang membantu dirinya, mereka tak akan menyerang Elkia. Ras-ras selain Imaniti akan saling mencurigai dan tak akan ada yang berani mengambil langkah gegabah. Makanya Sora mengambil resiko untuk mendeklarasikan perang. Artinya Sora bisa menopang rakyatnya tanpa berbuat apa-apa.
Saat di kamarnya, dari buku yang mereka baca, mereka mengetahui adanya ras Flugel. Ras tersebut memiliki umur panjang dan kapabilitas sihir yang tinggi. Tinggal di Phantasma raksasa dan melayang bernama Avanheim. Karena mereka haus akan pengetahuan, mereka bermain untuk memperoleh buku di seluruh dunia. Tiba-tiba Ted datang menyapa mereka. Ia senang dan merasa tak salah memanggil mereka kemari. Ted menjelaskan kepada Sora dan Shiro kalau ia tidak berpihak pada ras manapun. Di sini adalah dunia di mana segalanya ditentukan oleh permainan. Intinya, gelar satu-satunya Tuhan pun ditentukan oleh permainan. Makanya ia menyiapkan agar ada 16 ras. Setiap sisi dari papan catur memiliki 16 pion. Intinya mengalahkan seluruh ras akan memberikan kita hak untuk menantang Tuhan. Selang beberapa hari, Stephanie kehabisan kesabaran karena raja yang menguasai takdir dari 3 juta humanity, yaitu Sora dan Shiro, tidak mau melakukan tugasnya sebagai raja dan hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Ia menantang Sora bermain blackjack. Dan tentu saja Sora yang keluar menjadi pemenang. Siang hari, mereka berkeliling ke kota untuk mengecek sesuatu. Karena Stephanie kalah bermain blackjack, Shiro membuat permintaan yaitu menjadikan Stephanie anjing mereka selama sehari. Warga di sekitar merasa takut melihat penampilan Stephanie seperti ras Warbis. Langsung seketika Sora memikirkan cara menaklukkan ras tersebut karena ras Warbis adalah surga yang dipenuhi gadis seksi bertelinga hewan. Sebenarnya Sora dan Shiro berkeliling kota untuk mencari perpustakaan karena kurangnya informasi tentang ras Warbis. Mereka sama sekali tidak menemukan kelemahan Warbis. Yang mereka tahu hanya indera keenam mereka yang tajam dan bisa membaca pikiran. Padahal semua buku dan kertas di istana sudah mereka baca, tapi mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Sebab bagi Sora dan Shiro, hanya orang bodoh yang memulai pertempuran yang tidak bisa ia menangkan. Tiba-tiba Avanheim, salah satu dari Phantasma, terbang melayang di atas mereka. Mereka berharap jika saja mereka bisa membawa Flugel berpihak pada mereka. Sebab Flugel merupakan peringkat 6 dari Exit. Flugel diciptakan saat perang kuno sebagai senjata barisan terdepan untuk membunuh dewa. Stephanie memberitahu bahwa di dekat sini ada Flugel. Sekitar 5 tahun yang lalu, ia muncul di Perpustakaan Nasional Elkia. Ia mengalahkan kakek Stephanie saat bermain, lalu mengambil perpustakaan beserta isinya. Saat mereka sudah sampai di perpustakaan kerajaan Elkia, mereka langsung disambut oleh seorang makhluk Flugel yang bernama Jibril. Jibril sudah mengetahui maksud kedatangan mereka ke tempat itu, yaitu menginginkan perpustakaan miliknya. Itu artinya manusia seperti mereka ingin menantang dirinya bermain. Sora mempertaruhkan lebih dari 40.000 buku dari dunia lain, kamus, buku kedokteran, buku filsafat, dan banyak informasi dari dunia lain berada di dalam tabletnya. Tentu saja Jibril menerima tantangan mereka dan mempertaruhkan semua yang ia punya. Permainannya adalah kata berantai, tapi bukan kata berantai biasa. Mereka akan bermain kata berantai berwujud. Peraturannya mudah seperti kata berantai lainnya. Bila memakai kata yang pernah dipakai, gagal menjawab dalam 30 detik, atau tidak bisa melanjutkan permainan, akan dinyatakan kalah. Tapi hal fiksi yang tidak benar-benar ada tidak bisa dipakai, contohnya batu terbang. Karena ini permainan kata berantai berwujud, bila mengucapkan sesuatu yang ada di tempat itu, hal yang kalian ucapkan akan lenyap. Kalau tidak ada, maka benda yang diucapkan akan muncul. Tentunya setelah permainan berakhir, semuanya akan kembali seperti semula. Kata pertama yang diucapkan Sora adalah bom hidrogen. Permainan itu pun dimenangkan oleh Sora dan Shiro. Akhirnya Jibril menyadari bahwa permainannya sudah berakhir dalam satu langkah. Kata bom hidrogen hanya untuk mencoba apakah kata yang tak diketahui lawannya bisa dipakai atau tidak. Ledakan tersebut memberikannya semua informasi yang Sora butuhkan. Sora mengatakan kepada Jibril bahwa ia telah menantang Tuhan dan Ted lah yang memanggil mereka ke dunia ini. Mendengar perkataan itu membuat Jibril senang. Akhirnya impian panjang mereka, yaitu Flugel, untuk menemukan orang yang pantas mereka layani sebagai Tuan yang baru telah tercapai. Dia akan senang sekali bila bisa melayani semua perintah Sora dan Shiro. Flugel memberikan informasi yang ia tahu tentang federasi dari timur kepada dua bersaudara itu. Dulunya berbagai klan Warbis berada dalam perang saudara selama bertahun-tahun karena perbedaan fisik mereka. Lalu seseorang yang dikenal sebagai pendeta kuil mengakhiri perang tersebut dalam setengah abad, menyatukan seluruh klan, menjadikan kekaisaran kelautan dan negeri ketiga terbesar di dunia yang disebut Federasi Timur. Jibril mengatakan kalau dia tidak bisa membantu mereka untuk mengalahkan Federasi Timur karena ia pernah menantang Federasi Timur sekali dan kalah.
kalah. Mereka Federasi Timur bertaruh kalau lawannya kalah, ingatan soal permainannya akan dihapus. Satu-satunya negeri yang menantang Federasi Timur dalam 10 tahun ini adalah Kerajaan Elkia. Elf menantang Federasi Timur dan kalah 4 kali. Lalu Kerajaan Elkia menantang Federasi Timur 8 kali, sehingga Elkia kehilangan setengah wilayahnya. Itulah sebabnya Federasi Timur bisa memperluas negerinya dalam setengah abad. Sora terus mencari kelemahan dari Federasi Timur. Melihat itu, Stephanie memberikan kunci yang kakeknya titipkan kepadanya, dan dengan mudahnya mereka menemukan ruang bawah tanah yang berada di dalam kamar raja. Di ruang bawah tanah itu terdapat catatan yang dibuat oleh kakek Stephanie. Catatan itu membuat Shiro menyadari bahwa raja sebelumnya tidak kehilangan ingatannya dan tetap menantang Federasi Timur untuk mencari tahu cara kerja permainan mereka. Ia sengaja memberikan wilayahnya yang tidak berguna karena nantinya ia akan merebutnya kembali, dan menyimpulkan bahwa kakek Stephanie atau raja sebelumnya adalah orang hebat yang berpura-pura menjadi bodoh, terus menantang dan kalah, membuat dua bersaudara ini semakin serius untuk menantang Federasi Timur. Akhirnya mereka mendatangi kedutaan besar Federasi Timur yang ada di wilayah Elkia. Mereka disambut oleh asisten duta besar dari kedutaan besar Federasi Timur yang bernama Hatsuse Ino. Ternyata paginya Sora yang memberi pesan isyarat kepada asisten itu dari kejauhan kalau mereka akan datang. Karena Sora tahu bahwa indra warbis menakjubkan seperti yang dirumorkan. Asisten itu pun sudah mengetahui tujuan mereka datang, karena ada perlu dengan duta besar wilayah Elkia, Hatsuse Izuna. Mereka datang untuk menantang Federasi Timur bermain permainan antar negeri dan meminta mereka untuk mempertaruhkan semua yang dimiliki Federasi Timur di benua Elkia. Dengan ini Federasi Timur berhasil mereka konfirmasi. Sora berpendapat kalau Federasi Timur inilah negeri yang memiliki video game, karena secara perkembangan teknologi hanya dimiliki mereka. Makanya Federasi Timur menghapus ingatan penantang untuk menjaga rahasia. Bila seorang game master di dalam video game, dia bisa berbuat curang semaunya. Lawannya tidak akan bisa menyadari kecurangannya. Bila tidak mengerti dunia maya, sihir pun tak akan berguna. Sora pun menambahkan taruhan, yaitu seluruh pion ras Humanity. Jika Sora kalah, maka ke-10 ikrar tidak lagi berlaku pada ras Humanity yang ada di Elkia. Artinya, mereka tidak lebih rendah dari hewan. Sora akan menunggu jawaban dari Federasi Timur di lain hari, karena permainan sebesar ini harus diputuskan para petinggi Federasi Timur. Sebelum pertandingan antara Federasi Timur, Shiro mengalami kejadian aneh. Ia terbangun dari tidurnya, ia merasa ada yang janggal. Ternyata keberadaan kakaknya Sora sudah dihapus dari semua ingatan Humanity yang ada di negeri Elkia. Akhirnya Shiro menyadari kalau kakaknya bermain permainan yang merampas keberadaan satu sama lain. Ternyata Kurami yang menantang Sora untuk bermain permainan itu, karena ia tidak terima Sora mempertaruhkan pion milik Humanity. Sora membuat taruhannya lebih gila lagi. Pemenang berhak meminta dua hal pada yang kalah. Contohnya, membuat hasil dari permainannya kekal, menghapus keberadaan lawan secara permanen, dan mengubah ingatan rekan lawan untuk berpihak pada kita. Intinya mempertaruhkan keberadaan mereka dan merampas hak penuh dari rekan lawan. Ternyata Sora memberikan petunjuk buat Shiro agar permainan tersebut dilanjutkan oleh Shiro. Permainan itu pun dimenangkan oleh dua bersaudara itu, karena mereka memiliki kedekatan dan saling mempercayai satu sama lain. Kemudian Sora meminta permintaan pertamanya, yaitu salinan ingatan yang sudah dirampas tetap disimpan oleh masing-masing pemain, yang asli dikembalikan. Dengan ini Kurami dan Sora saling mengenal satu sama lain sehingga saling mempercayai. Lalu permintaan kedua, Sora berhak merubah ingatan Elf yang selalu menjadi teman Kurami. Sora ingin Elf itu menjadi mata-mata buat dirinya. Kurami sedikit bercerita tentang hubungannya terhadap Phil. Mereka sudah berteman sejak kecil, lebih tepatnya Phil adalah majikan Kurami. Keluarga Kurami sudah menjadi budak keluarga Nilfgaard sejak dulu kala. Keluarga Nilfgaard merupakan satu dari keluarga ternama di Elfengarde yang menjadi anggota majelis tinggi dari generasi ke generasi. Meski begitu, Kurami diperlakukan baik oleh Phil dan menganggap Kurami sebagai sahabat dekatnya. Lalu semenjak kepala keluarga meninggal dunia tahun lalu, secara tidak langsung Phil menjadi kepala keluarganya sekarang dan menjadi anggota majelis tinggi. Besoknya mereka berangkat ke rumahnya Izuna dengan menggunakan kereta kuda. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh asisten kedutaan, yaitu Hatsuse Ino, kakeknya Izuna. Di pertandingan tersebut ditonton langsung oleh seluruh Humanity dan Sora meminta kepada Jibril untuk membuat suara mereka agar tidak terdengar oleh warbis dan menyihir Stephanie dengan mantra yang sangat istimewa. Lalu mereka mengucapkan sumpah. Sora, Shiro, Stephanie, dan Jibril masuk ke dalam dunia permainan melawan Izuna yang merupakan perwakilan dari Federasi Timur. Kurami dan Phil diminta untuk Sora untuk menyaksikan dan mengamati pertandingan tersebut. Dengan ini, Federasi Timur tidak bisa memakai kecurangan terang-terangan. Sebenarnya Sora sengaja membuat orang-orang berdemo. Sora tak perlu kepercayaan orang-orang yang yakin kalau mereka pasti menang. Orang-orang akan melihat dan memastikan kalau mereka tidak sengaja mengalah. Akibatnya, Federasi Timur akan sulit memakai kecurangan secara terang-terangan. Ada pengamat yang lebih terpercaya selain orang yang mencurigai mereka.
Sora dan yang lainnya sudah berada di dalam medan fiksi yang menyerupai kota Tokyo. Permainan ini adalah dunia virtual yang dibuat dari hayalan ras War Beast. Aturan permainan itu pun dijelaskan oleh Hatsuse Ueno. Semua pemain diberikan senjata tergila-gila gun dan bom. Mereka bisa memakai senapan dan bom untuk menembak atau meledakkan NPC yang mengejar para pemain, sehingga mereka akan tergila-gila kepada pemain tersebut. Gadis yang tergila-gila akan memberikan kekuatan cinta mereka lalu menghilang. Amunisi yang ditembakkan dari tergila-gila gun berasal dari kekuatan cinta pemain. Lalu bila Izuna menembak salah satu dari tim Sora, orang itu akan jadi budak cinta Izuna. Tujuan dari permainan ini adalah menyampaikan kekuatan cinta agar ia tergila-gila padamu. Tugas Sora dan yang lainnya hanya perlu menolak seluruh gadis di dunia game. Intinya, Izuna adalah target terakhir di mana mereka berempat tergila-gila padanya. Sedangkan target tim Sora hanya Izuna saja. Bila NPC menyentuh pemain, kekuatan cinta pemain akan terkuras, dan bila habis, para NPC akan berhenti mengejar pemain. Namun pemain akan kehabisan energi untuk menembakkan tergila-gila gun, sehingga tak bisa melanjutkan pertempuran. Teman yang kehabisan kekuatan cinta bisa memulihkannya lagi. Ditambah lagi, tim Sora bisa menolong kawannya yang telah dijadikan budak cintanya Izuna. Tapi yang tertembak, untuk sementara akan menjadi budak cinta yang menembaknya. Saat menjadi budak cinta, pemain akan kehilangan seluruh fungsi tubuh dan tak bisa mengendalikan dirinya. Sora ingin memastikan apakah peluru dari tergila-gila gun tersebut bisa memantul, yaitu dengan cara membuat Stephanie menembakkan tergila-gila gun ke tanah dan ternyata peluru bisa memantul. Kemampuan memantul ini akan menjadi kunci dari permainan mereka. Pertandingan epik tembak-menembak pun terjadi antara Izuna melawan Shiro. Ternyata Shiro pemegang seluruh rekor terbaik di dalam game FPS. Kemampuan kalkulasinya yang mengerikan bisa membuatnya memahami gerakan lawannya. Lalu semua interval tembakan dan hindarannya dilakukan olehnya karena ia memahami pola gerakan dan seberapa cepat lawannya menembak, seperti meramal masa depan. Seolah peluru hanya terasa melewati dirinya, sedangkan peluru Shiro mengincar lawan seperti peluru kendali. Sora menyadari sesuatu dari pertandingan tembak-menembak yang epik tersebut. Izuna bisa menghindari tembakan yang belum ditembak Sora, padahal Sora berada jauh dan tidak mengeluarkan suara. Izuna bisa melihat masa depan, berarti cheat. Intinya kecurangan yang tidak bisa dibuktikan. Akhirnya Sora, Shiro, dan Jibril tersudut sampai ke posisi bertahan. Di tempat itu, Shiro menulis sesuatu di tanah. Shiro membuat kalkulasi terhadap permainan yang akan mereka mainkan ke depannya. Shiro sengaja tertembak oleh Izuna agar Sora bisa menyelesaikan formula sihir yang sebelumnya ia perhitungkan yang akan menuntun mereka pada kemenangan. Karena sudah menjadi budak cintanya Izuna, Shiro mengejar dan berhasil memojokkan Sora sampai ke atap gedung. Sora langsung memeluk Shiro dan melompat dari gedung tersebut. Di saat mereka terjatuh, Izuna muncul di hadapan mereka. Izuna kaget, seharusnya setelah ditembak Sora, Shiro tidak bisa bergerak karena belum sadar sepenuhnya. Ternyata dari awal Shiro tidak pernah berpihak pada Izuna. Ia membiarkan celana dalamnya tertembak dan berpura-pura dikendalikan. Dalam situasi tersudut, Izuna mengeluarkan kemampuan kecil dari War Beast untuk melampaui hukum fisika yang bernama penggumpal darah. Dengan dua tembakan sekaligus yang tak diperhitungkan oleh Sora dan Shiro. Mereka berdua pun terkena tembakan dari Izuna. Izuna sudah menganggap dirinya menang, tapi satu hal yang ia tidak perhitungkan, yaitu Stephanie. Stephanie datang dan menembakkan tergila-gila gun tepat di kepala Izuna. Meskipun memiliki indera keenam, Izuna tak bisa memperkirakannya. Ternyata saat Shiro memantulkan tembakannya dengan peluru Jibril, Shiro tidak mengincar Izuna. Shiro mengincar ke bawah ke arah Stephanie yang digendong oleh salah satu NPC. Pergerakan NPC dikendalikan oleh sebuah aturan yang artinya gerakan mereka bisa diprediksikan. Apalagi NPC tidak mengeluarkan suara saat mereka berjalan. Karena Stephanie kehilangan kesadarannya, Izuna tidak bisa merasakan hasratnya untuk menyerang. Lalu sebelum permainan dimulai, Sora mewajibkan Stephanie dengan ikrar agar mematuhi seluruh perintah yang Shiro tulis di tanah. Tapi ingatan itu harus dilupakannya. Perintah yang Shiro tulis adalah, saat kekuatan cintaku pulih, tunggu sampai energiku hampir habis, lalu tembaklah lurus ke depan. Lalu yang harus dilakukan Sora dan Shiro hanyalah memperhitungkan pergerakan NPC dan memancing Izuna ke tempat mereka berada. Di permainan ini, Sora dan Shiro membuat strategi sejak awal permainan dan langsung menerapkan strategi mereka sepanjang permainan berlangsung, sehingga mereka lah yang mengendalikan permainan tersebut. Permainan itu dimenangkan oleh Elkia. Sesuai ikrar, Federasi Timur akan menyerahkan seluruh hak mereka yang ada di benua kepada kerajaan Elkia. Setelah kemenangan itu, Sora dan yang lainnya diundang ke kuil pendeta yang berada di ibu kota Kanagari di Federasi Timur. Mereka disambut oleh pendeta kuil. Pendeta kuil itu menyampaikan bahwa Federasi Timur akan membalaskan dendamnya pada Elkia secepatnya. Langsung di saat itu juga Sora dan Shiro menerima tantangan tersebut dengan memainkan permainan lempar koin. Kalau Sora menang, seluruh wilayah Federasi Timur akan menjadi milik Elkia, termasuk pulau-pulau di luar benuanya. Bila Federasi Timur menang, mereka akan mendapatkan haknya kembali, jaminan atas hak mereka dan sumber daya yang ada di benua. Dengan kemampuan yang dimiliki pendeta kuil tersebut, dia mencoba menebak gambar apa yang akan keluar.
Tetapi setelah koin terjatuh dan sampai di lantai, Sora sengaja membuat koin itu tersangkut di lantai sehingga hasil dari permainan tersebut menjadi seri. Itulah tujuan Sora dari awal permainan. Kalau mereka berdua menang, berarti permintaan mereka akan terpenuhi. Artinya, Federasi Timur akan berada di bawah kekuasaan Elkia, tapi hak War Beast akan dikembalikan dan akan dijamin oleh Elkia. Federasi Timur bisa menjadi Federasi Elkia. Akhirnya pendeta kuil itu pun memilih untuk sama-sama menang, dan dengan begitu terlahirlah Federasi Elkia. Sora dan Shiro menyampaikan tujuan mereka kepada pendeta kuil dan yang lainnya, yaitu untuk mengalahkan Tet atau Tuhan yang ada di dunia tersebut. Dengan cara mengumpulkan semua ras di dunia akan memberikan hak untuk menantang Tuhan. Sora juga memahami maksud dari ikrar ke-10. Mari semua bermain dengan akrab dan gembira. Intinya, bila semua ras tidak akrab, mereka tidak akan bisa menamatkan permainannya. Setiap ras yang ada, ke-16 ras yang mengklaim dirinya cerdas, harus memakai akal pikiran, bakat, dan sumber daya mereka untuk membangun menara kearifan di atas Disboard. Di akhir anime, Tet sudah tidak sabar untuk menunggu kedatangan Sora dan yang lainnya untuk sampai ke atas Disboard tempat Tet berada. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton sampai akhir. Jika sobat suka dengan konten yang saya buat ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter yang salah, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih.